Misteri Suwanggi, teror makhluk mistis yang menghantui desa. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Papua, kehidupan berjalan tenang dan damai. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang menyimpan banyak misteri. Penduduk desa hidup dengan sederhana, mengandalkan hasil alam dan kepercayaan turun-temurun yang kuat. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Legenda Suwanggi. Malam itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Bulan sabit bersembunyi di balik awan tebal, seolah enggan menyinari bumi. Angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik daun-daun kering yang membuat bulu kuduk merinding. Di tengah desa, seorang wanita tua bernama Mama Rima duduk di depan rumahnya. Matanya menatap jauh ke arah hutan. Wajahnya tampak cemas, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. "Mama, kenapa belum tidur?" tanya Lina, cucunya yang berusia 15 tahun sambil mendekat. Mama Rima memandang Lina dengan tatapan serius. "Ada sesuatu yang tidak beres, Nak. Aku merasa ada energi jahat mendekat. Malam ini kau harus tetap di dalam rumah. Jangan keluar, apapun yang terjadi." Lina mengangguk, meski hatinya penasaran. Dia sudah sering mendengar cerita tentang Suwanggi dari teman-temannya, tapi Mama Rima selalu melarangnya membicarakan hal itu. "Suwanggi bukanlah dongeng, Lina. Itu nyata." Begitu kata Mama Rima suatu kali. Tiba-tiba, suara jeritan memecah keheningan malam. Lina dan Mama Rima menoleh ke arah sumber suara. Jeritan itu datang dari arah hutan, diikuti oleh suara gemuruh aneh, seperti langkah kaki berat yang bergerak cepat. "Masuk ke dalam sekarang," perintah Mama Rima dengan suara tegas. Lina segera masuk ke rumah, sementara Mama Rima mengambil sebotol air yang telah diberi mantra perlindungan. Dia menyemprotkan air itu di sekeliling rumah sambil berbisik doa dalam bahasa daerah. Suara jeritan semakin keras, dan kali ini Lina bisa mendengar suara itu lebih jelas. Itu suara Pak Joni, tetangga mereka yang bekerja sebagai penjaga hutan. "Tolong, ada sesuatu di sini," teriak Pak Joni. Suaranya penuh ketakutan. Mama Rima mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu dia tidak bisa tinggal diam. Dengan membawa lampu minyak, dia berjalan perlahan ke arah suara itu. Lina yang penasaran dan khawatir mengintip dari jendela. Di pinggir hutan, Mama Rima menemukan Pak Joni tergeletak di tanah. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Di sekujur tubuhnya terdapat luka-luka aneh, seperti bekas cakaran. "Joni, apa yang terjadi?" tanya Mama Rima sambil berlutut di sampingnya. Pak Joni menggigil, napasnya tersengal-sengal. Aku melihatnya, Mama. Suwanggi, dia datang untukku. Dia bilang, aku adalah korban berikutnya." Mama Rima merasakan dingin menyelimuti tubuhnya. Dia tahu Suwanggi bukanlah ancaman biasa. Makhluk itu adalah roh jahat yang haus dendam. Dan sekali dia memilih korban, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mama Rima
membantu Pak Joni berdiri dan membawanya ke rumahnya. Dia segera menyiapkan ritual perlindungan, menyalakan dupa, dan mengelilingi Pak Joni dengan lingkaran garam. Kau harus tetap di dalam lingkaran ini, Joni. Jangan keluar, apapun yang terjadi, pesannya. Lina yang masih mengintip dari jendela merasa jantungnya berdebar kencang. Dia melihat Mama Rima mengeluarkan sebuah keris kecil dari peti kayu tua. Keris itu terbuat dari logam hitam dengan ukiran aneh yang memancarkan aura mistis. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu padam. Kegelapan menyelimuti rumah dan suara tawa cekikikan terdengar dari luar. Dia datang, bisik Mama Rima. Suaranya hampir tidak terdengar. Pintu rumah terbuka dengan keras dan angin masuk, membawa bau busuk yang menyengat. Di depan pintu, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang dan mata merah menyala. Tubuhnya terlihat transparan, seperti bayangan, tetapi aura kegelapannya terasa sangat nyata. Kau tidak bisa menyelamatkanku, Rima. Suara Swanggi itu bergema, seolah datang dari segala arah. Dia sudah menjadi milikku. Mama Rima berdiri tegak, memegang keris kecil di tangannya. Kau tidak akan mengambilnya, Swanggi. Aku tahu rahasiamu, dan aku tahu bagaimana mengusirmu. Swanggi tertawa, suaranya menusuk telinga. Kau hanya seorang wanita tua, Rima. Apa yang bisa kau lakukan melawanku? Mama Rima tidak menjawab. Dia mengayunkan keris kecil itu ke udara sambil mengucapkan mantra kuno dalam bahasa daerah. Keris itu mulai bersinar, memancarkan cahaya keemasan yang membuat Swanggi menjerit kesakitan. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Swanggi. Tubuhnya mulai menghilang. Swanggi menghilang, tetapi Mama Rima tahu ini bukanlah akhir. Dia menoleh ke Pak Joni yang masih tergeletak di dalam lingkaran garam. Kau aman untuk sekarang, Joni, tapi Swanggi akan kembali. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Lina yang menyaksikan semuanya dari balik jendela merasa tubuhnya gemetar. Dia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Malam itu, dia belajar bahwa legenda Swanggi bukan sekedar cerita horor. Itu nyata, dan ancamannya jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan. Setelah kejadian mengerikan malam itu, suasana desa berubah drastis. Matahari baru saja terbit, tetapi awan kelabu menggantung rendah di langit, seolah menyelimuti desa dalam bayangan ketakutan. Pak Joni masih lemah, meskipun ritual perlindungan Mama Rima telah menyelamatkannya dari Swanggi. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Garis-garis hitam muncul di kulitnya, menjalar perlahan seperti akar pohon yang mencari mangsanya. Lina duduk di samping Mama Rima, menatap Pak Joni yang tidur gelisah. Apa yang terjadi padanya, Ma? Apakah dia benar-benar selamat? Mama Rima menghela napas panjang. Dia mungkin selamat dari serangan tadi malam, tapi Swanggi telah menanamkan kutukannya. Jika kita tidak menghentikannya, Joni akan berubah menjadi
sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Lina merinding. Apa yang bisa kita lakukan? Mama Rima berdiri, mengambil sebuah kantong kain dari lemari tua. Di dalamnya, dia mengeluarkan beberapa benda. Seikat daun sirih, sebotol minyak kelapa yang sudah dicampur dengan rempah-rempah, dan sebuah tulang kecil berukir. Kita harus pergi ke tempat di mana kutukan ini dimulai, ujar Mama Rima, ke dalam hutan. Dengan membawa peralatan ritual, Mama Rima dan Lina berjalan memasuki hutan yang lebat. Suasana begitu hening, hanya suara dedaunan yang bergoyang diterpa angin. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Mama, bagaimana Suanggi bisa memilih korban? Tanya Lina, suaranya nyaris berbisik. Mama Rima tetap berjalan, matanya tajam mengamati sekitar. Suanggi adalah roh pendendam. Dia mencari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, yang telah melanggar adat atau membuatnya marah. Jika Joni menjadi targetnya, berarti dia telah melakukan sesuatu yang menarik perhatian makhluk itu. Lina terdiam. Dia tidak tahu banyak tentang Pak Joni, kecuali bahwa pria itu telah tinggal di desa mereka selama bertahun-tahun. Apa yang telah dia lakukan hingga Suanggi menginginkannya? Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah tanah lapang tersembunyi di tengah hutan. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak layu, seakan tersedot kehidupan dari dalam tanah. Di tengah lapangan itu, terdapat sebuah batu besar dengan ukiran aneh yang tampak seperti simbol kuno. Mama Rima berlutut di depan batu, meraba permukaannya dengan tangan gemetar. Ini tempatnya, kutukan ini berasal dari sini. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat dedaunan berterbangan. Lina merasakan hawa dingin menjalar di tulangnya. Dari balik pepohonan, terdengar suara tawa lirih yang familiar, suara Suanggi. Dari bayangan pepohonan, sosok Suanggi muncul. Kali ini, dia tampak lebih jelas. Wajahnya pucat, dengan mata merah yang bersinar kejam. Bibirnya menyeringai, menampakkan gigi tajam yang mengerikan. Rima, kau tidak akan bisa menghentikanku. Suara Suanggi bergaung, menggema di seluruh hutan. Mama Rima berdiri tegak, menggenggam daun sirih di tangannya. Aku tahu mengapa kau datang, Suanggi. Tapi aku juga tahu kebenaran yang kau sembunyikan. Suanggi tertawa dingin. Kebenaran? Kau pikir kau tahu segalanya? Mama Rima menatap tajam makhluk itu. Ini tentang Pak Joni bukan? Apa yang telah dia lakukan? Senyuman Suanggi memudar. Suaranya berubah menjadi bisikan marah. Joni telah menghancurkan tempat peristirahatanku. Dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan sekarang dia harus membayarnya dengan nyawanya. Lina menelan ludah. Apa yang dia ambil? Suanggi melayang mendekat, menunjuk batu besar di hadapan mereka. Di bawah batu ini, aku dikubur dengan benda pusakaku. Joni menemukannya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia pikir dia bisa lari dari konsekuensinya.
tapi tidak ada yang bisa lolos dari kutukan Suwanggi. Mama Rima memejamkan mata. Dia kini mengerti, Pak Joni telah melanggar hukum adat yang paling sakral, mengganggu makam kuno. Tidak heran Suwanggi mengejarnya tanpa ampun. Tanpa ragu, Mama Rima mengambil minyak kelapa yang telah diberkati dan menuangkannya ke tanah sekitar batu. Jika ini tentang benda pusaka, maka kami akan mengembalikannya, serunya. Lina dan Mama Rima mulai menggali di bawah batu itu. Tanahnya terasa dingin dan keras, tetapi mereka terus menggali dengan tangan kosong. Suwanggi melolong marah. Angin berputar kencang di sekitar mereka, membuat ranting-ranting pohon patah dan beterbangan. Akhirnya, jari-jari Mama Rima menyentuh sesuatu yang keras. Dia menariknya keluar, sebuah gelang emas tua dengan ukiran rumit. "Ini milikmu," ujar Mama Rima sambil mengangkat gelang itu. Suwanggi menatap benda itu dengan ekspresi penuh emosi. Tubuhnya mulai bergetar, bayangannya semakin kabur. "Kau mengembalikannya?" Mama Rima mengangguk dan perlahan meletakkan gelang itu kembali ke dalam tanah. Dia menutup lubang dengan hati-hati dan menaburkan garam di atasnya. "Istirahatlah dengan damai." Suwanggi menatap mereka sekali lagi, sebelum tubuhnya mulai larut dalam udara, menghilang perlahan seperti asap yang tertiup angin. Angin kencang berhenti, dan keheningan kembali menyelimuti hutan. Lina menarik napas lega. Apakah sudah berakhir? Mama Rima mengangguk. "Ya, selama tidak ada yang mengganggu makam ini lagi, Suwanggi tidak akan kembali." Saat mereka kembali ke desa, mereka menemukan Pak Joni sudah sadar. Garis-garis hitam di kulitnya perlahan menghilang, seolah-olah kutukan itu telah lenyap. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Joni dengan suara lemah. Mama Rima menatapnya dengan tajam. "Kau tahu apa yang telah kau lakukan. Jangan pernah mengulangi kesalahan itu lagi." Pak Joni menundukkan kepala, menyadari besarnya kesalahan yang telah dia perbuat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, desa kembali damai. Namun Lina tahu bahwa cerita ini akan selalu menjadi pengingat bagi mereka semua, bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan dalam kedamaian. Dan legenda bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti.